Semangat itu spirit, saudara, punya spirit yang kuat. Ternyata apa? Kita semangat dan tidak, itu tergantung dari roh kita, saudara. Maka seringkali kita harus senantiasa membangun manusia rohani kita, saudara ya. Saat kita datang di tempat ini, kita sediakan hati kita untuk bisa membangun rohani kita. Juga setiap hari di rumah-rumah, masing-masing pribadi lepas pribadi, kita selalu bangun yang namanya rohani kita. Agar apa, saudara? Agar spirit itu terus ada dalam kehidupan kita. Ya, siapa di sini yang tidak punya masalah? Setiap kita pasti punya masalah. Siapa di sini yang pengen menang dari permasalahan? Setiap kita pasti pengen menang dari permasalahan. Ya, intinya kita bisa menang dalam satu permasalahan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki yang namanya semangat yang kuat dalam kehidupan ini, saudara. Amin ya. Bapak saudara, menurut menurut survei di Amerika, bahwa lebih dari 50% pengusaha di Amerika Serikat itu tidak menyelesaikan kuliahnya. 50% pengusaha tidak menyelesaikan kuliahnya, alias drop out, saudara. Tapi mereka bisa menjadi satu pengusaha. Ini survei, saudara ya, bukan saya yang mengatakan. Yang kedua, lebih dari 50% CEO perusahaan besar di Amerika Serikat itu mendapat nilai C waktu masih kuliah. Bayangkan sendiri, saudara, nilai C. Ya, nilai C di bawah rata-rata, saudara ya. Itu nilai C. Padahal nilai bagus adalah B dan A. Cum laude harus A semua, saudara ya. Nilai C. Ini menyatakan bahwa 50% di CEO pemilik perusahaan di Amerika Serikat itu memulai nilai C waktu masih kuliah. Lagi, saudara, survei. Hampir 70% dari seluruh presiden Amerika yang ada di Amerika Serikat itu ya, bukan di Indonesia, hanya mencapai peringkat menengah ke bawah di kelasnya. Berarti mereka orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang super power ya. Tapi kenyataannya pada dalam kehidupan mereka bisa menjadi presiden, bisa menjadi pemilik perusahaan. Dia memiliki CEO yang terkenal, saudara. Ya, di sini bahwa yang menyebabkan orang-orang yang tampaknya biasa-biasa saja, ini saya sebutkan, yang menyebabkan orang yang tampaknya biasa-biasa saja mampu mencapai hal-hal yang besar dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa sih yang menyebabkan ini? Orang yang dulu biasa-biasa saja mungkin dianggap tidak berguna lah, nggak bisa apa-apa. Ya, tapi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini sebabnya apa, saudara? Ya, yang menyebabkan adalah mereka punya yang namanya semangat dan hati yang mau. Semangat dan kemauan. Ini yang mereka membuat survei membuktikan, saudara. Mereka punya semangat yang kuat. Ya, begitu juga di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus mencari bukan orang yang pintar-pintar, saudara. Dia mencari apa? Mencari murid. Penjala ikan, seorang nelayan, saudara. Petrus dan kawan-kawannya. Tapi akhirnya apa, saudara? Dia bisa dipakai luar biasa, menangkan banyak jiwa. Bahkan kalau kita lihat hikmatnya luar biasa di dalam Alkitab, saudara. Kenapa dia bisa mencapai itu semua? Karena punya yang namanya spirit yang kuat. Dan punya kemauan hati yang mau ini, saudara. Ya, ini survei membuktikan, saudara. Ya, bahkan Filipus kata apa di dalam Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat ini muncul waktu Paulus jadi didera berbagai macam persoalan. Apa itu kesusahan, apa itu kelimpahan sudah dia alami selama dia menjalankan amanat agung Tuhan, saudara. Bahkan dia menjadi sebagai seorang penjual tenda. Dia bukan orang Lewi yang digaji dari gereja, dari persekutuan saat itu. Dia seorang pengusaha untuk menghidupi.
dan dia menjalani berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang membuat Paulus kuat di dalam Tuhan, saudara. Ini saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata apa saudara? Kekuatan itu diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Semangat itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Tinggal kita mau lakukan atau enggak. Ibarat listrik sudah ada saklarnya, saudara. Tinggal off atau on itu tergantung dari kita, saudara. Ya, kita akan belajar banyak, saudara. Ini menjadikan satu kekuatan saat belajar saya ini, saudara. Saya sangat dikuatkan, saudara. Selama ini, oh ya, saya mungkin kadang sekali loyo. Menghadapi permasalahan kadang saya minder. Menghadapi permasalahan kadang pesimis, putus asa. Tapi saat baca firman ini, saudara, segala perkara dapat kutanggung. Bukan cuma 1, 2, 3 perkara lah, saudara. Segala perkara firman Tuhan katakan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat kita lemah, saat kita loyo, mari saudara datang kepada Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan. Itu yang membuat kita semakin hari semakin semangat di dalam Tuhan, saudara. Ya, jelas. Yang pertama di sini adalah punya yang namanya semangat. Spirit apa sih semangat itu? Ya, selama bulan ini kita udah ceritakan semua, udah kita sampaikan, Pastor Perry, Mas Danang, semua udah sampaikan. Tapi di saat ini kita mau benar-benar mempunyai semangat, saudara. Jiwa yang semangat. Punya semangat. Di dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dapat menanggung permasalahannya. Karena apa? Karena punya semangat, saudara. Saya bayangkan, ya, barang orang tidak punya semangat, siapa yang dapat mematakan hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, firman Tuhan katakan. Jadi saat kita hilang semangat kita, saudara, rata-rata orang tidak mau berbuat apa-apa. Alah, sudah percuma, saya tidak mau bergaul, saya tidak mau keluar, saya tidak mau ini. Seringkali menutup dirinya. Orang yang putus cinta, anak-anak muda yang bapak-bapak yang sudah mengalami putus cinta, rasanya bagaimana, saudara? Patah. Ya, sudah makan, suruh makan aja gak mau mandi, kadang tidak mau, ngurung diri di kamar, menangis itu, saudara. Makanya seringkali katakan kamu harus move on, kembali, semangat kembali, saudara, ya. Cari pacar lagi, ibaratnya kan gitu ya, biar semangat lagi gitu ya. Ini semangat penting, spirit dalam menjalani kehidupan kadang begitu, saudara. Ya, semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Diri kita sendiri, saudara. Yang menyembuhkan penyakit kita itu bukan dokter. Itu bukan obat-obat ini. Yang menyembuhkan penyakit kita, masalah dalam hadapi adalah kita sendiri, saudara. Bukan orang lain. Semua ini dipakai sebagai satu alat aja. Tapi khususnya adalah kemauan kita. Itu yang semangat kita. Itu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang sempurna di dalam Tuhan, saudara, ya. Semangat itu apa? Semangat adalah gairah yang dari dalam. Antusias yang besar pada sesuatu, saudara. Ya, gairah yang dari dalam, antusias. Bukan yang tampak dari luar, saudara, ya. Tapi sesuatu yang dari dalam. Yang dari dalam itu siapa, saudara? Yaitu roh kita. Spiritful, berbicara dengan penuh roh kudus. Kita bisa cross check lah diri kita masing-masing. Ya, saya pun cross check diri kita. Saat kita bangun pagi, apa yang kita cari, saudara? Alkitab kah? HP kah? Makan kah? Ya kan? Ini yang menentukan. Yang kita kasih makan saat kita bangun tidur apa?
roh kita atau badan kita. Kalau saya punya kebiasaan jelek, saudara, setelah bangun tidur, saya berdoa, langsung saya cari makan, saudara. Istri saya sering bilang, bangun tidurku terus makan. Karena saya mengalami sesuatu, makanya bangun tidur saya harus makan. Ya, itu masing-masing saya yakin punya cara ya. Ada ibu-ibu bangun, doa, langsung masak. Istri saya bangun tidur, langsung masak. Karena apa? Saat dia tahu kalau saya bangun mesti nyari makan. Ya, karena kalau saudara makan ada masalah. Itu saudara. Sedang apa sih yang harus kita pakai? Saat kita bangun tidur, ini bisa cross check. Apa yang dari dalam itu akan keluar. Saat kita bangun tidur, tidak usah waktu banyak, 5 menit mungkin. Kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita berdoa. Kita baca firman Tuhan. Itu yang akan membuat spirit kita semakin kuat. Masing-masing bisa cross check, saudara. Ya. Punya antusias yang kuat. Saat kita menjalani kehidupan, saat bangun tidur yang kita cari itu Tuhan. Ya, rata-rata anak-anak kalau bangun tidur mesti lihat HP. Ya tidak apa-apa, HP kan ada Android suci. Ada kitabnya, ada ininya. Ya, itu masing-masing pribadi yang tahu, antara pribadi dan Tuhan. Ini yang akan membuat semangat ini, saudara. Yang dari dalam ini yang terpenting. Ya. Kalau bangun tidur, cross check aja. Semangat yang kedua adalah semangat itu keputusan iman. Dia dapat melihat sisi positif dan kebaikan di dalam setiap permasalahan. Semangat akan tumbuh saat kita punya keputusan iman, yaitu melihat segala sesuatu dari segi positifnya. Banyak orang lupa dalam kehidupan karena apa, saudara? Melihat segala permasalahan kok terlalu berat ya, masalah saya sudah berdoa, saya sudah melayani, tapi masalah kok enggak semakin hilang, tambah semakin berat, saudara. Padahal ingat, saudara, dalam segala sesuatu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saat kita minta dengan Tuhan kesabaran, kadang langsung diuji kita kesabaran. Anak kita mungkin menjengkelkan, suami kita menjengkelkan, istri kita menjengkelkan, diuji kesabaran kita, saudara. Jadi dalam segala sesuatu, kalau kita punya semangat, itu keputusan iman kita, saudara. Melihat dari perspektif yang positif. Dalam berbagai masalah yang alami kita sudah berusaha, tapi ternyata kok belum ada hasil yang Tuhan punya rencana. Tanya dengan Tuhan, Tuhan, rencanamu apa Tuhan atas hidupku? Kenapa Tuhan, aku sudah berusaha kok masih begini? Ingat dari segi positifnya. Oh mungkin Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi menantikan Tuhan, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan kepandaian kita. Emas, dia bisa menjadi emas yang murni, saudara. Bisa menjadi kalung, anting, segala macam. Apa dari bongkar langsung jadi, saudara? Enggak. Itu lewat satu proses. Dia harus dibakar, dicairkan, harus dibentuk, harus diamplas, dibersihkan, saudara. Baru jadi yang namanya anting, kalung ini semua, saudara. Dan itu menjadi barang yang berharga. Begitu juga setiap proses masalah yang kita alami, kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Ada satu prinsip mengatakan bahwa saat diproses jangan protes. Betapa kita sering kalau diprotes, ya saat kita diproses kita proses. Kita protes dengan Tuhan, protes dengan suami, menyalahkan orang lain. Kenapa kok bisa begini? Seringkali kita menyalahkan. Padahal Tuhan ingin berproses dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin hari semakin menjadi emas yang murni, saudara. Ya, semangat. Terlihat dari setiap tindakan dan mimik wajah kita, saudara. Orang yang semangat itu bisa dilihat.
Dari apa? Dari raut wajah dan dari tindakan. Ya, orangnya akan penuh dengan sukacita, berseri-seri, antusias, dan energik, saudara. Itu orang yang penuh semangat. Ya. Walaupun keadaannya mungkin banyak permasalahan dalam kehidupannya, kantong mungkin kempes, saudara ya. Tapi bisa enggak kita dalam kondisi itu kita tetap ceria, ketemu orang lain tetap berseri-seri, tetap semangat, memberikan semangat pada orang lain. Itu enggak gampang, saudara. Kalau yang dari dalam tidak kuat, itu tidak gampang. Saat kita punya duit banyak bisa lakukan apa-apa, oh gampang kita bersukacita, senang, kita jalan-jalan kemana, yang selalu dari tempat yang happy-happy. Saat lebaran gini, saudara, tempat-tempat wisata penuh sekali, saudara. Saya lihat di TV di mana, sangat penuh. Karena apa? Mereka banyak duit, saudara, THR, kumpul dengan keluarga masing-masing, ada gaji 13 segala macam turun semua. Makanya dia cari tempat yang menyenangkan, menggembirakan. Gampang mereka. Tapi saat kita nggak punya uang bagaimana, saudara? Kita mau pergi nggak bisa, ini mau kemana? Bisa nggak kita mencikapi? Harus bisa. Itu yang namanya kekuatan yang dari dalam kita, saudara. Itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa pura-pura, saudara. Orang yang benar-benar bersemangat dalam kehidupannya tidak pura-pura. Dia ketemu orang tetap senyum. Saudara. Bukan kayak raut wajah yang besengu, yang kecut gitu. Orang melihat aja udah kecut, saudara. Apalagi kita. Ya, pagi ini kita belajar, saudara, untuk di dalam hati kita terlalu bersemangat. Kemarin waktu saya pulang party, saudara, saya ketemu dengan seorang family, ya, dia dari Kalimantan gitu. Dia masih saudara dengan adik saya. Kakak saya kan kebetulan masih stroke, mati separuh, saudara. Dia datang ke sana, ketemu saya, dia memberikan nasihat begitu luar biasa, saudara. Saya lihat, orang ini semangatnya luar biasa. Karena apa? Dia pernah stroke juga seperti kakak saya. Tapi dia bisa sembuh, saudara. Karena apa? Karena semangatnya, dia cerita, saudara. Dia nggak peduli waktu itu. Karena dia yakin dalam kehidupannya bahwa saya pasti bisa sembuh. Satu keyakinan dia, saudara. Jadi setiap pagi dia berjemur, dia harus, enggak pernah dia tangannya dibiarkan begini, itu enggak pernah. Jangan pernah katanya. Harus gerakan, harus diubahkan, digerakkan setiap saat. Dan dia jalan, walaupun jalan dulu masih pakai tongkat gitu ya, sampai dia jalan keliling. Orang-orang pada ngejibir dia. Enggak akan bisa sembuh. Orang kalau semacam itu sudah akan bisa sembuh. Tapi kenyataannya apa? Dia bisa sembuh, pulih total semua, saudara. Karena apa? Karena satu kemauan, semangat dalam hidupnya kuat sekali, saudara. Dan dia yang memberi motivasi kepada kakak saya ini, saudara. Dan kakak saya saat dikasih motivasi saat ini, langsung hilang dari rumah, padahal nggak pernah keluar. Dan nggak pernah keluar, malu kalau keluar. Langsung hilang dari rumah. Dicari sudah kemana-mana, ketemu di sana sudah. Karena apa? Dikasih semangat motivasi oleh orang ini, saudara. Luar biasa, saya lihat semangat dia yang begitu luar biasa. Dan semangatnya itu ditularkan kepada orang lain. Kakak saya kemarin sempat saya bel gitu ya, gimana kondisinya? Sudah puji Tuhan, sudah mulai baik, saudara. Karena apa? Ada orang yang menyebarkan semangat itu. Dan ini bela pengalaman buat kita. Ya, jadilah orang-orang yang bersemangat. Dan itu ditularan kepada orang lain. Ini yang membuat kita semakin semangat di dalam kehidupan ini, saudara ya. Karena apa? Hidup itu adalah perjuangan. Segala itu harus diperjuangkan. Tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba Pak Jegagi, nggak bisa, saudara ya. Tapi perlu perjuangan, dan itu dari kita sendiri yang membuat kita semakin semangat. Apa yang dari dalam ini, saudara ya, kekuatan. Yang kedua adalah punya hati yang mau, yaitu punya kemauan yang kuat. Ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, saudara. Kesediaan itu yang Tuhan
Tuhan mau, siap sedia, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya. Kita harus siap. Kondisi apapun kita harus selalu siap, saudara. Ya. Dikatakan di sini bahwa punya hati yang mau itu adalah hati yang memiliki kesediaan untuk bertindak dan belajar, saudara. Hati yang mau. Punya kemauan yang kuat. Untuk apa? Bertindak dan belajar. Ini penting, saudara. Kadang kita mengerti segala sesuatu. Kadang kita punya rencana segala sesuatu dalam kehidupan. Kita punya planning untuk kita lakukan. Tapi tanpa pernah kita mau bertindak, apa gunanya, saudara? Enggak ada, saudara. Itu cuma angan-angan belaka. Ya, cuma impian belaka. Saudara. Tapi Tuhan mau mencari hati yang mau. Tuhan tidak mencari kemampuan, tetapi kesediaan. Hati yang selalu bersedia, mau bertindak, mau belajar, saudara. Ya, saat kita tidak mengerti, ada satu bisnis yang baru yang Tuhan berikan mungkin dalam kehidupan kita. Kita harus mau belajar. Sekarang banyak hal untuk tidak bisa belajar, saudara ya. Ada ChatGPT, ada Google, ada teman-teman kita yang punya pengalaman di situ. Ya. Ada entrepreneur di tempat ini yang kita bisa belajar. Tinggal kita mau belajar atau bermalas-malasan, saudara. Itu pilihan kita. Saat kita mau belajar dan hati kita mau bertindak melakukan, saudara. Ya, kemarin kita sempat sharing dengan istri saya, sharing dengan temannya, saudara. Kamu kalau jual sembako itu hasilnya tidak seberapa, tidak banyak. Ya, kadang malah bisa rugi karena ada yang expired segala macam. Lebih baik ciptakan usaha yang baru, mungkin bikin keripik, bikin apa gitu loh. Saya berpikir kalau saya membuat usaha semacam itu, nanti pemasarannya bagaimana? Saya jualnya bagaimana? Ternyata tidak, saudara. Ya, temannya ini berkata, kamu tidak usah berpikir cara penjualannya bagaimana. Yang penting kamu mulai dari awal, kamu bikin, yang kamu bisa apa, kamu lakukan. Sedikit demi sedikit kamu mulai. Baru nanti kalau sudah ada barang, otomatis kamu akan keluar untuk menawarkan, ngasih ke yang lain. Dari promosi kemana, kirim kemana, gitu loh. Saya nggak pernah terpikir, saudara. Ya, ini karena kita pengalaman orang lain juga. Saya selalu berpikir nanti pemasarannya bagaimana, ternyata tidak. Yang penting produksi dulu. Kalau produksi dan produksi mie enak diterima orang, itu akan menyebar. Iklan itu ibarat akan berjalan dengan sendirinya. Ketok tular ibaratnya, bahasa Inggrisnya ya, ketok tular. Akan tersiar dari mulut ke mulut, itu akan tersiar. Oh iya, saya nggak pernah berpikir semacam itu, saudara. Ternyata betul, saudara. Dari pengalaman orang-orang yang ada itu, karena dia mau melakukan dan bertindak, saudara. Melakukan aja. Dia mulai dari usaha apapun. Yang sederhana mungkin, di Pati kita ada yang namanya jual tempe keripik gitu kan ya. Mulai dari sedikit dia mulai. Dia nggak pernah berpikir penjualannya kemana. Sekarang sudah sampai kemana-mana, saudara. Karena dimulai dari bertindak. Coba seperti kalau saya lakukan tadi. Saya selalu berpikir, pemasarannya bagaimana ya, nanti pengembalinya gimana. Malas tuh bertindak, saudara. Tidak mau melakukan, karena berpikir yang gede-gede dulu, yang luas-luas dulu. Kita berpikir ketakutan dulu dalam kehidupan kita. Ya, setiap pagi, Mr. Elia selalu kasih motivasi itu bagus, saudara, kalau kita mau belajar di situ. Ya, ternyata yang penting apa? Bertindak. Ada satu kesediaan hati kita untuk melakukan, ini yang terpenting. Bukan cuma angan-angan ini, ketakutan yang ada, persepsi-persepsi dalam pikiran kita, tapi mau melangkah, saudara. Hati yang mau itu mau bertindak. Ini sangat penting, saudara. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang hebat atau pintar, tapi mencari hati yang mau, saudara. Segala sesuatu itu dimulai dari kemauan kita yang kuat.
selama kita lokro, selama kita loyo, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, saudara. Mau melakukan ini enggak mau, melakukan ini enggak mau, ini nanti gimana. Tidak akan pernah melakukan apa-apa. Tapi saat kita mau melakukan, bertindak, kita mau belajar, saudara. Di situ Tuhan akan campur tangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kepintaran kita. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan yang sudah Dia sediakan buat kita. Tinggal kita mau jalani, saudara. Hidup itu simpel sebenarnya, saudara. Tapi kenapa ribet? Ya kita sendiri yang membuat ribet. Ya. Kunci agar kita mampu bertahan dalam berbagai tantangan hidup adalah tetap semangat dan memiliki hati yang terus mau belajar dan terus mau bertindak. Itu kuncinya, saudara. Ya. Saat kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah, saudara. Ya, hidup itu permasalahan. Hidup itu perjuangan. Saat kita jadi orang yang kalah, kita akan minder, saudara. Hidup kita akan menjadi benalu, mungkin merepotkan orang-orang di sekitar. Tapi saat kita punya semangat yang kuat, kita menjadi pribadi-pribadi yang menang, saudara. Hidup kita pilih menjadi berkat buat banyak orang dalam kehidupan. Kuncinya harus semangat. Kata kanan kirinya, kamu harus semangat. Kamu harus punya kemauan, katakan. Ya, punya semangat dan punya kemauan, ini satu paket, saudara. Kita punya semangat yang kuat tapi tidak punya kemauan untuk melakukan, juga tidak bisa. Satu paket, saudara. Ya, semangat dan kemauan dalam kehidupan kita harus kita pelihara. Terutama, saudara, semangat tumbuh tadi dari dalam. Bangun manusia roh kita, itu yang terutama, saudara. Saat roh kita kuat, semangat akan muncul dalam kehidupan kita. Tapi saat roh kita padam, kita akan menjadi loyo. Saat kita loyo, permasalahan demi permasalahan akan kita hadapi. Permasalahan jangan dihindari, tapi harus dihadapi dan harus keluar menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara.